Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan fokus ngebahas pengembangan dari sisi pengguna atau client side. Kita bakal sama-sama merakit toolkit yang penting banget buat pengembangan web modern. Yuk kita siapkan landasan teknisnya pakai ekosistem JavaScript yang canggih. Oke, coba deh kita lihat perbandingan ini. Zaman dulu, ya sekitar tahun 2005-an lah, bikin website itu simple banget. Cuma butuh file HTML sama satu file JavaScript. Udah jadi. Tapi sekarang, wow, kita berhadapan sama ekosistem yang kompleks banget. Ada NPM, Vite, Babel, dan macem-macem lagi. Kalau kamu ngerasa sedikit pusing, tenang, itu wajar kok. Yuk kita bedah satu persatu, biar semuanya jadi jelas. Anggap aja kita mau mulai sebuah proyek baru, bener-bener dari nol. Nah, petualangan kita di dunia development modern ini seringnya nggak dimulai dengan nulis kode, tapi justru dengan satu perintah sederhana di terminal. Perintah inilah yang bakal nyiapin fondasi buat proyek kita. Perintah tadi itu membawa kita ke NPM atau Node Package Manager. Gampangnya, bayangin aja NPM ini kayak seorang pustakawan super canggih buat proyek kita. Ini adalah tempat penyimpanan software terbesar di dunia, di mana kita bisa nemuin, masang, dan ngatur semua paket kode yang kita butuhin. Nah, setelah kita memulai proyek, NPM akan otomatis membuatkan file yang namanya package.json. File ini tuh ibarat jantung atau resep utama dari proyek kita. Di dalamnya tercatat semua bahan-bahan atau dependensi yang kita butuhin, versi pastinya, bahkan sampai skrip khusus buat ngejalanin aplikasi kita. Terus gimana cara kita nambah bahan baru ke resep kita? Gampang, tinggal pakai perintah npm install. Prosesnya juga efisien banget. Kita jalanin perintahnya, npm langsung ngambil paket itu dari pusat datanya, disimpan di folder lokal namanya node modules, dan yang paling penting, semuanya otomatis tercatat di file package.json. Jadi ngurusin dependensi jadi gampang banget. Oke, proyek kita makin lama makin besar nih. File JavaScript-nya udah banyak, file CSS-nya juga, belum lagi gambar dan lain-lain. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menyajikan semua file ini ke browser pengguna secara efisien dan secepat mungkin? Nah, disinilah alat yang namanya module bundler berperan. Anggap aja dia ini kayak koordinator pengiriman yang pinter banget. Dia ngambil semua file-file kode kita yang berceceran, terus dia kemas jadi beberapa file aja yang ukurannya lebih kecil dan udah dioptimalkan. Jadi browser bisa ngejalaninnya dengan super cepat. Di dunia bundler ini ada dua jagoan utama. Webpack, si senior yang udah terbukti tangguh, dan Vite, si pendatang baru yang larinya kenceng banget. Bedanya apa? Webpack itu ngebungkus semua kode kita sebelum servernya jalan. Jadi kadang butuh waktu. Nah, kalau Vite, ini lebih cerdik. Dia cuma nyiapin kode yang lagi dibutuhin sama browser aja. Jadi pas kita ngoding, perubahannya muncul hampir instan. Ini benar-benar ngubah cara kita kerja. Oke, masalah selanjutnya. Kita sebagai developer kan pengen pakai fitur-fitur JavaScript terbaru yang keren dan efisien. Tapi gimana nasibnya browser-browser jadul yang mungkin belum ngerti sama kode canggih kita? Masa iya kita tinggalin? Nah, kenalan dulu sama Babel. Anggap aja Babel ini adalah penerjemah universal buat kode kita. Tugasnya adalah melakukan transpilasi, yaitu mengubah kode JavaScript modern kita menjadi versi yang lebih lawas, yang bisa dimengerti sama hampir semua jenis browser, bahkan yang udah tua sekalipun. Coba deh perhatiin kode ini. Ini contoh sintaks JavaScript modern. Kita pakai yang namanya arrow function. Itu tuh yang pakai tanda panah. Terus ada juga template literal yang bikin kita bisa masukin variabel langsung ke dalam string. Kodenya jadi lebih ringkas dan gampang dibaca kan? Dan ini dia hasilnya setelah diterjemahin sama Babel. Fungsinya 100% sama, tapi coba lihat. Arrow function-nya berubah jadi tulisan function biasa, dan template literalnya jadi penggabungan string standar. Keren banget kan? Babel ini jembatan yang bikin kode modern kita bisa jalan di mana aja. Oke, proyek kita makin besar. Komponen nambah terus, logikanya makin rumit. Kalau nggak diatur dengan benar, proyek kita bisa jadi kayak hutan belantara yang berantakan dan susah diurus. Jadi, gimana caranya biar semuanya tetap rapi dan terstruktur? Jawabannya adalah dengan menerapkan struktur proyek yang standar. Anggap aja ini kayak denah rumah buat aplikasi kita. Setiap jenis file punya kamarnya masing-masing. Komponen UI kita taruh di components. Kode buat manggil data dari API kita taruh di services, dan seterusnya. Ini bikin kita dan tim jadi gampang banget buat nyari dan ngelola kode. Intinya tuh di sini, struktur folder itu bukan cuma soal rapi-rapian, tapi ini soal komunikasi.
Waktu kita naruh sebuah file di dalam folder components, kita itu sebenarnya lagi bilang ke teman setim kita, "Weh, semua yang ada di sini tuh komponen UI yang bisa dipakai ulang ya." Jadi, struktur yang bagus itu adalah komunikasi yang efektif. Sekarang kita masuk ke topik yang super penting, keamanan. Coba deh lihat kode ini. Menulis informasi sensitif kayak kunci API langsung di dalam kode itu adalah kesalahan fatal. Kenapa? Kalau kode ini ke-upload ke tempat publik kayak GitHub, semua orang bisa lihat dan nyalahgunain kunci rahasia kamu. Bahaya banget. Terus gimana cara yang benar? Nah, kayak gini. Kita panggil kuncinya lewat proses NV-nya. Ini adalah cara buat ngebaca sebuah nilai dari luar kode kita. Nilai ini datangnya dari yang namanya environment variables. Jadi, apa sih environment variables itu? Gampangnya, ini adalah nilai-nilai konfigurasi yang hidup di luar kode aplikasi kita. Nilai ini baru dimasukin pas aplikasinya dijalanin. Ini penting banget karena kita jadi bisa misahin antara kode dan konfigurasi sensitif, bikin aplikasi kita jadi lebih aman dan gampang dipindahin dari lingkungan development ke production. Biar nggak salah langkah, ini ada checklist praktisnya. Pertama, simpan semua variabel rahasia di file.env. Kedua, dan ini paling penting, jangan lupa masukin .env ke file .gitignore kamu, biar file rahasia ini nggak ikut ke upload. Terakhir, bikin juga file .env.example sebagai contekan buat developer lain, tapi isinya kosongin aja, jangan diisi rahasianya. Jadi, inilah rangkuman dari toolkit pengembang modern kita. Kita punya NPM, si pustakawan buat ngatur dependensi, ada Vite, si pengemas kode super cepat, ada Babel, si penerjemah universal, ada struktur proyek sebagai denah biar kode kita rapi, dan ada environment variables buat ngejaga rahasia konfigurasi kita. Masing-masing alat ini memecahkan masalah yang spesifik. Kita udah berhasil merakit sebuah toolkit yang canggih banget. Kita udah paham fungsi dari tiap-tiap alatnya. Sekarang, pertanyaannya udah bukan lagi gimana cara mulainya, tapi udah berubah jadi sesuatu yang lebih seru. Dengan semua senjata ini di tanganmu, hal luar biasa apa yang akan kamu bangun selanjutnya?